wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zamutia, jurusan Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan studi kasus tentang perusahaan 7-Eleven. PT 7-Eleven Indonesia yang dikenal juga sebagai Sevel adalah sebuah perusahaan retail yang merupakan waralaba dari perusahaan retail asal Dallas, Amerika Serikat. Perusahaan ini memulai perjalanannya di Indonesia pada tanggal 7 November tahun 2009 dengan pembukaan gerai pertamanya di daerah Bulungan, Jakarta Selatan. Namun, perjalanan bisnis Sevel tidaklah mudah karena persaingan yang ketat dengan beberapa retail lain yang memiliki konsep bisnis yang serupa seperti Lawson, Family Mart, dan Indomaret Point, yang menyebabkan perusahaan mengalami tantangan dan kesulitan finansial. Selain itu, adanya aturan larangan penjualan minuman yang beralkohol juga berdampak negatif pada daya tarik perusahaan bagi masyarakat. Penyebab kebangkrutan 7-Eleven di Indonesia yang pertama adanya ketidakjelasan dalam konsep bisnis yang diterapkan. Sevel mencoba menghadirkan konsep minimarket premium dengan menyediakan makanan siap saji. Namun, posisinya berada di tengah-tengah antara minimarket tradisional dan restoran siap saji yang menyulitkan perusahaan untuk bersaing secara efektif. Yang kedua, adanya kegagalan dalam menganalisis perilaku konsumen di Indonesia yang menjadi salah satu faktor penyebabnya. Penawaran fasilitas makan di tempat dengan wifi gratis menarik banyak konsumen yang hanya membeli makanan atau minuman non-premium dan berlama-lama di toko tanpa melakukan pembelian besar-besaran. Selanjutnya, inefisiensi biaya menjadi masalah serius bagi 7-Eleven, di mana pendapatan yang minim karena konsumen hanya memanfaatkan fasilitas toko tanpa berbelanja secara signifikan. Ditambah dengan ekspansi yang terlalu cepat dalam membuka banyak gerai dalam waktu yang singkat, berkontribusi pada inefisiensi yang biaya yang tinggi. Persaingan ketat dengan pesaing lokal seperti Indomaret dan Alfamart merupakan faktor lain yang mempengaruhi kebangkrutan 7-Eleven. Pesaing lokal ini memiliki pangsa pasar yang jauh lebih besar dan menyulitkan 7-Eleven untuk memperluas pangsa pasarnya di Indonesia. Meskipun telah membuka banyak gerai, 7-Eleven tidak mampu menyaingi dominasi pangsa pasar yang dimiliki oleh pesaing lokal ini. Solusi pemecah masalah dalam rangka mengatasi masalah kebangkrutan yang dialami oleh PT 7 atau Sevel di Indonesia, yaitu yang pertama, revisi konsep bisnis, di mana perusahaan perlu merevisi konsep bisnisnya dengan fokus pada efisiensi dan daya saing harga. Penekanan pada produk-produk dengan permintaan yang tinggi dan relevan untuk konsumen lokal dapat membantu meningkatkan penjualan. Lalu yang kedua ada analisis perilaku konsumen yang mendalam. Dengan pemahaman yang baik tentang perilaku konsumen, perusahaan dapat menyesuaikan strategi pemasaran dan menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dengan keinginan pelanggan. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya untuk mengatasi beban utang yang sangat tinggi. Lalu yang keempat ada peningkatan pangsa pasar. Sevel harus fokus pada strategi untuk meningkatkan pangsa pasarnya di Indonesia melalui inovasi produk, pengembangan layanan yang lebih menarik, dan peningkatan kualitas pelayanan. Lalu evaluasi, solusi, dan rekomendasi. Yang pertama, revisi konsep bisnisnya dengan menghadirkan produk-produk yang lebih sesuai dengan permintaan konsumen lokal. Perusahaan dapat meningkatkan daya tarik toko dan meningkatkan penjualan. Namun, perlu diingat bahwa merevisi konsep bisnis juga berarti menghadapi tantangan dalam mengubah citra merek dan membangun kesadaran baru di pasar. Lalu yang kedua, analisis perilaku konsumen yang lebih mendalam akan membantu perusahaan memahami pola pembelian, preferensi, dan kebiasaan konsumen dengan lebih baik. Hal ini dapat membantu Sevel mengarahkan strategi pemasaran dengan lebih efektif. Namun, analisis yang mendalam memerlukan sumber daya dan waktu yang signifikan, dan hasilnya mungkin tidak segera terlihat dalam peningkatan pendapatannya. Lalu yang ketiga, efisiensi operasional dan pengurangan biaya. Meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya adalah salah satu langkah yang penting untuk mengatasi beban utang.
Dengan mengoptimalkan proses bisnis, perusahaan dapat mengurangi biaya operasionalnya. Namun perlu diingat bahwa pengurangan biaya yang berlebihan tidak boleh mengorbankan kualitas produk dan layanan, karena hal ini dapat mempengaruhi citra merek dan kepuasan konsumen. Lalu yang keempat, peningkatan pangsa pasar. Strategi peningkatan pangsa pasar memerlukan investasi dalam inovasi produk dan layanan, serta upaya membangun citra merek yang kuat dan positif. Jika dilakukan dengan baik, peningkatan pangsa pasar dapat membawa pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Namun, persaingan di pasar retail Indonesia yang kompetitif menuntut perusahaan untuk benar-benar unggul dalam hal inovatif dan pelayanan. Baik, sekian penjelasan saya tentang perusahaan PT 7-Eleven. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.